Sekarang cari kerja. Lebih susah daripada cari pacar. Meling, tolong, ada pencuri. Tangkap dia. Berdiri. Aku lagi kesal banget, gak ada tempat buat melampiaskan. Kasih barangnya. Aku belum pernah lihat orang nekat kayak kamu. Kasih. Nekat ya? Kasih. Nekat. Ah, Pergi. Hah! hati-hati. Tanganmu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa kok. Cuma luka kecil. Cowok ini ganteng banget ya. Bagus sekali. Aku dapat istri cucu. Wah, nak. Gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa nenek. Cuma luka kecil, gak perlu ke rumah sakit. Gak apa-apa ya, bagus. Adrian, kamu harus berterima kasih baik-baik sama dia. Hari ini, berkat gadis ini yang berani bertindak. Kalau tidak, yang terbaring di sini bisa jadi kamu. Iya, Nenek. Jadi kamu mau berterima kasih gimana? Menurutku sih, demi rasa terima kasih atas pertolongan, kamu menikahi dia saja. Apa? Apa? Cocok. Sangat cocok. Tidak bisa. Nona, cucuku ini saleh, pengertian. Bagaimana kalau kasih satu kesempatan? Hah? Ini? Kami saja belum kenal. Nenek, bukannya aku sudah bilang? Aku nggak mau menikah. Nak, kamu ada syarat apa? Langsung saja bilang. Asal kau mau menikah, aku langsung beri 22 miliar rupiah mahar. Nenek, ngomong apa lagi ini? Maaf ya, nenek saya, ingatannya sudah mulai menurun. Mohon maklum. Maaf, Nek, saya ada telepon dulu. Halo, Bu? Citra, dokter bilang, hari ini harus bayar 220 juta. Kalau tidak dibayar hari ini, ayahmu akan diusir. Bu, jangan panik. Aku pasti cari cara untuk kumpulkan uangnya. Cepatlah. Ayah, tahan ya, Ayah. Dengan cara apapun, aku pasti bantu. Kumpulkan uangnya. Nenek, menikah dengannya pun bisa. Tapi, saya ada syarat. Katakan, Saya minta mahar 220 juta rupiah. Kukira kau gadis istimewa. Ternyata biasa saja. Hanya mengejar uang. Nenek, saya tak punya apa-apa. Mau pakai apa untuk menikah? Lagi pula, nenek juga tak mau cucu menikahi. Orang yang tak punya uang dan rumah, apalagi mobil kan? Maaf, Nek. Saya masih ada urusan saya pergi dulu. apa yang kau omong? Kapan keluarga pertama kami sampai 220 juta tak mampu bayar? Nenek, Diam. Hanya 220 juta. Aku yang bayar. Anggap saja hadiah untuk istri cucuku. Nenek, tenang saja. Nanti aku dapat uang, pasti kulunasi. Keluarga kok bilang lunas? Menurutku, daripada nanti-nanti, mending sekarang. Hari ini, kalian berdua ikut aku daftar nikah. Daftar nikah? Hah? apa? Ngapain bengong?
Cepetan jalan. Biar nenek lihat. Hmm. Hmm. Adrian, Citra itu gadis baik. Nanti, jangan sakiti dia. Mengerti? Harus baik padanya. Nenek, Citra, nanti kalian berdua harus rukun. Nenek, pulang dulu. Dadah. Dadah nenek. Tunggu. 220 juta rupiah ini, anggap saja hutangku. Nanti aku dapat uang, pasti aku kembalikan. Ini surat utang. bikin surat utang sendiri? Jangan-jangan aku salah sangka? Citra, Ibu, tenang. Ayah pasti sembuh. Keluarga Budi Wijaya, Saya. Ayah saya gimana? pasien kritis, butuh operasi segera. Siapkan 440 juta untuk biaya. 440 juta? apa? Bukannya baru bayar 220 juta? Cepatlah, operasi harus segera. Ditunda, kondisinya makin parah. Ibu tenang. Aku akan cari cara. Citra Wijaya, 20 juta ini mau kemana? Mau cari uang sebanyak itu di mana? Bu, jangan khawatir. Pasti ada jalannya. Halo bibi tua. Ayah butuh operasi sekarang. Bisa bantu tidak? Kenapa dia di rumah sakit? Anak perempuan ini nasibnya sial sekali. Memang benar. Ayahnya sakit parah. Biayanya seperti sumur tanpa dasar. Kalian bicara apa? Kami bicarakan gadis itu. Ayahnya sakit parah, dia sudah kumpulkan biaya operasi besar, tapi tak ada uang sampai menumpuk utang biaya obat 220 juta. Baru nutup lubang, sekarang butuh uang lagi. Aku minta mahar 220 juta. Ternyata uang 220 juta itu untuk obat ayahnya. Biaya operasi ayahnya masih kurang berapa? Aku yang bayar. Maksud Anda, semua biaya pengobatan Budi Wijaya? Betul. Berapa? Aku tanggung. Baik, saya urus untuk Anda. Itu maksudnya, maaf, operasi ayah saya. Bisa dilakukan dulu tidak? Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Uangnya sudah kukumpulkan sebagian. Bisa beri kelonggaran? Kamu tidak tahu? Biaya operasi ayahmu sudah ada yang bayar. Sudah dibayar. Kamu tahu orangnya? Baru saja masih di sini. Ya, orang itu Siluet ini kok familiar ya? Halo, Cepat bawa istri cucuku pulang ke sini. Makan malam bareng keluarga. Nenek. Kami kan baru kenal. Harusnya kasih waktu untuk jalin kedekatan dong. Aku tak peduli. Akhir tahun ini aku mau punya cicit. Gadis baik seperti dia. Harus kau pertahankan. Kalau tidak, kartumu ku segel semua. Nenek, aku gadis yang begitu baik. Kenapa tak dijadikan cucu saja? Reza Saputra. Tolong selidiki semua data Citra Wijaya. Ini data istri Anda. Citra Wijaya, 25 tahun, sudah menikah, menganggur, dan dia juga sudah kirim lamaran ke kantor cabang kita. Perlu beritahu SDM untuk perlakuan khusus? Tidak perlu. Peraturan perusahaan ketat. Kalau dia sendiri memang punya kemampuan, pasti akan diterima. Baik. Citra Wijaya, kerja baru, semangat.
Citra Wijaya, dulu selalu sayangi aku, sekarang jatuh ke tanganku. Nasibmu sial. Kamu yang baru masuk ya? Rina Santoso. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Kurang ajar. Nama Direktur Santoso. Bisa kau sebut sembarangan? Loh, ini bukan teman sekelasku dulu? Dia dulu di kelas kami, si jenius kampus itu loh. Sudah berapa tahun kerja? Masih asisten junior? Tak apa, aku bisa mulai dari hal kecil. Rina, kamu manajer di sini. Betul. Aku wakil direktur perusahaan ini. Bekerja di bawahku, kamu harus taat tanpa syarat. Ingat, jangan coba-coba bergaul secara tidak pantas. Aku tak butuh orang tak berguna. Aku mengerti. Bagus kalau mengerti. Sebagai ujian untuk pendatang baru, mulai sekarang, kamu bersihkan toilet seluruh gedung. Apa? Apa? Bersihkan toilet? Direktur Santoso menyuruhmu bersihkan toilet. Itu melatih pendatang baru. Kalau keberatan, segera ambil barangmu dan pergi. Direktur Santoso? Ini sengaja menyulitkan. Pendatang baru berani protes, pilih bersihkan sekarang, atau ambil barangmu dan pergi. Kamu kira grup pertama, bisa dimasuki. Siapa saja? Aku juga lulus proses wawancara. Berdasarkan apa? Kamu ubah posisiku. Berdasarkan apa? Karena aku atasanmu, bosmu, wakil direktur perusahaan ini. Pekerjaan dasar seperti bersihkan toilet pun tak bisa. Bagaimana aku percaya kamu mampu jadi desainer? Aku belum mulai kerja. Berdasarkan apa kamu rasa? Aku tak mampu. Berdasarkan apa? Citra Wijaya, kemampuanmu payah dan tak punya koneksi. Pengalaman kerja nol. Seharusnya tak boleh diterima. Aku baik hati memberimu kerjaan bersih-bersih. Jangan tak tahu terima kasih. Citra Wijaya. Kau dengar? Pergi sekarang. Atau bersihkan toilet. Rina Santoso. Kenapa kau jadi seperti ini? Perusahaan begini, tak layak ku tinggali. Kalau kau berani pergi, kau takkan bisa kerja di industri ini. Citra Wijaya, bisa apa lawan aku? Apa? Direktur Pratama ke cabang kita. Oke, aku tahu. Semua hentikan pekerjaan kalian. Ada pengumuman penting. Mulai hari ini, presidir baru Direktur Pratama akan tinggal di cabang kita. Semua siap-siap dan tunjukkan yang terbaik. Direktur Pratama adalah pemimpin termuda. Di grup kita, Katanya dia masih muda, tapi sudah jadi jenius bisnis di distrik finansial barat. Direktur Pratama, seperti Bos Sultan di film-film, tampan, muda, dan kaya raya. Masih lajang juga. Senangnya ketemu langsung. Kau masih di sini? Cepat bersihkan toilet. Kalau ada masalah, tanggung sendiri. Demi kesembuhan ayah. Aku tak boleh egois. Seberat apapun kerjaan ini, harus kulakukan. Citra Wijaya, kau pasti bisa. Baik. Direktur Santoso. Sudah menikah, tapi tak ada kontak? Citra Wijaya, tetaplah di toilet, jangan kemana-mana. Bau apa ini? Kau tak tahu nanti Direktur Pratama datang? Semua kembali kerja, jangan ngobrol. Citra Wijaya, ikut aku keluar. Citra Wijaya, kupesan ini padamu. Kalau kau mau sukses di sini, kau harus berpihak padaku. Maksudmu? Bukannya kau ingin jadi desainer? Tugas desainer, kau tak tahu. Apa perbuatanmu bajingan? Berani kau pukul aku? Baiklah, percayalah,
Aku bisa hancurkan karirmu dalam sekejap. Siapa yang mau kau hancurkan? Direktur Pratama tiba. Direktur Pratama datang. Cepat pergi. Apa? Kau Direktur Pratama? Apa? Kau Direktur Pratama? Apa Citra Wijaya kenal Direktur Pratama? Masa dia? Jangan sampai terbongkar identitasku. Dia Direktur Pratama? Betul. Dia adalah Direktur Grup Pratama. Aku asisten Direktur Pratama. Beberapa bulan ke depan akan di kantor cabang, memantau pekerjaan. Benar, akulah Direktur Pratama. Mulai hari ini, Direktur Pratama, yaitu aku, akan resmi mengambil alih semua urusan kantor cabang. Halo Direktur Pratama, saya Wakil Direktur Cabang, Rina Santoso. Sungguh kehormatan kedatangan Anda. Maaf kami tak sempat menyambut. Direktur Pratama, saya Dedi Hartono. Saya yang bertanggung jawab atas Departemen Pemasaran. Baik, Boleh saya tanya, Direktur Pratama, kedatangan Anda ke cabang kami, apakah ada instruksi khusus? sudah kubilang, bukan sekadar berkunjung. Saya akan mengambil alih cabang, menetap di sini. Begitukah caramu menyambutku? Hmm, Rina Santoso, Wakil Direktur Santoso. Begitukah caramu mengelola perusahaan? Di hadapanku sendiri, terjadi hal seperti ini. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Sial, tak tahan. Ketahuan. Mana boleh seorang asisten junior seenaknya bicara? Ini keinginan Direktur Pratama. Saya hanya menyampaikan, benar kan? Benar. Supervisor Hartono, sekarang cabang sudah jadi wewenangmu ya? bukan Direktur Pratama. Saya sedang mendisiplinkan karyawan. Direktur Pratama, mungkin ada kesalahpahaman. Supervisor Hartono biasanya sangat peduli pada karyawan. Mungkin si petugas kebersihan ini yang memfitnah Supervisor Hartono? Apa yang kau omongkan? Jelas-jelas dia yang... Memfitnah dia atau Wakil Direktur Santoso, sengaja melindunginya, Supervisor Hartono? Bukankah kau yang bilang akan membuatnya tersingkir? Sekarang aku yang akan membuatmu tersingkir. Wakil Direktur Santoso, pecat dia sekarang. Anda, Ini perintah Direktur Pratama. Saya menyampaikannya dengan benar kan? Perhatikan posisimu. Ya, Benar, Supervisor Dedi. Kau menggoda karyawati. Mau cari alasan apa lagi? Kau pecat dia? Sekarang juga Direktur Pratama. Direktur Pratama, saya salah. Direktur. Direktur, tolong. Nona Wijaya. Saya sudah lihat CV-mu. Saya akan wawancarai kamu sendiri. Adrian Pratama? Aku tahu semua karena kamu. Direktur baru mau membantuku. bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu, kamu juga kerja di grup Pratama. Oh, aku asisten direktur. Sebenarnya dia orangnya baik. Memang baik. Hari ini untung ada dia yang mewawancarai ulang aku. Kalau tidak, aku pasti terus jadi petugas kebersihan. Kenapa cuma ingat kebaikannya? Bukannya juga karena aku? Baik-baik, semua karena kamu. Kenapa harus sok kuat juga? Halo nenek. Oh, kamu sendiri yang bilang ya? Halo nenek, Citra, malam ini dengan Adrian. Pulang makan malam ya? Nenek sudah siapkan makan malam spesial. makan malam? Baik. Oh baiklah. Nanti malam aku dan Adrian Pratama pulang bersama. Ayo pergi. Citra, Adrian, ini minum selagi hangat, istirahat lebih awal. Nenek, ini apa? Ini ramuan spesial. Minum ini dijamin kalian cepat punya bayi, Nenek, aku... cepat minum.
Istirahatlah lebih awal. Kamu ngapain? Lepasin aku? Adrian, kamu mau apa? Lepas. Jangan gerak. Oh, Adrian. Nenek, aku minum apa tadi? Minum apa? Adrian. Bocah nakal. Akhirnya usahaku tidak sia-sia. Adrian. Kenapa? Kecewa? Enggak kok. Walaupun kita nikah kilat dan tinggal serumah, tapi aku nggak mau sembarangan memperlakukanmu. Kamu istirahat dulu. Ah, kamu ngapain? Bajingan, tidak tahu malu. Berengsek. Bukan, ini kamarku. Aku cuman... Citra, Ah, aku benar-benar sudah menikah dan tinggal serumah dengan seorang pria. Citra, ini klien yang harus ditemui malam ini. Kamu yang urus. Kerjasama dengan grup Gunawan ini, bukannya kamu yang menanganinya? Kenapa harus aku yang urus? Suruh pergi ya pergi. Banyak bacot. Kenapa? Tanpa Direktur Pratama, jangan-jangan kamu cara menerima klien pun nggak bisa. Kamu. Cuma menerima klien kerjasama kan? Ya udah, aku pergi. Kalau proyek ini gagal, kamu bisa pergi dari sini. Santai saja. Kerjasama ini pasti berhasil. Kalau gitu aku tunggu hasilnya. Siap-siap lihat saja nanti. Adrian. Citra, Ini kontrak baru, coba kamu periksa. oh. Reza, Citra, dia bagaimana kerjanya? Lagi di area kerja, perlu kupanggil orang ke sini? Tidak usah. Gimana kabarnya? Ya, kerja kayak biasa aja. Oh. Kalau Direktur Pratama, Anda kan peduli banget sama dia, kenapa nggak jenguk sendiri? ngapain aku jenguk dia? Terus ngapain nanya? Kamu akhir-akhir ini, kamu kenapa sih belakangan? Direktur Gunawan, saya, dari grup Pratama, Citra Wijaya. Masuk.
Halo, ini kontraknya. Kulitmu halus banget ya. Jauh lebih bagus daripada kulit Rina Santoso. Direktur Gunawan, kita lihat kontraknya dulu, ya. Boleh, lihat kontrak. Tapi minum dulu segelas ini. Maaf, saya nggak bisa minum alkohol. Nggak mau kasih muka buat saya, ya? Maaf, saya beneran nggak bisa minum. Berani-beraninya. Kamu cuma desainer kecil, berani nolak saya? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Mau apa? Mau lakukan hal yang bikin kamu senang. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Mau apa? Mau lakukan hal yang bikin kamu senang. Begini aja. Tolong, Citra Wijaya. Kamu kenapa? Cepat selamatin aku. Adrian Pratama, Adrian tolong. Citra Wijaya. Resa Saputra, cari lokasi Citra Wijaya sekarang. Siap, Direktur. Berani menelepon? Awas kamu. Lepaskan. Tolong. Direktur Pratama sudah tahu. Nyonya ada di tempat karaoke Senandung Malam, sedang membahas proyek dengan Grup Gunawan. Ayo pergi ke tempat karaoke Senandung Malam. Seseorang. Tolong. Jangan teriak-teriak. Awas kubunuh kau kalau teriak lagi. Lawang. Pergi jaga-jaga di luar. Baik. Jangan. Jangan mendekat. Kumohon. Jangan. Citra. Angkat teleponnya. Jangan mendekat. Cantik. Jangan mendekat. Jangan. Tak diangkat. Siapa di dalam? Direktur Pratama, itu mitra kerjaku. Lagi bersenang-senang, takut mengotori matamu. Kakak datang, Aduh. Tolong. Tolong. dasar anak kecil. Berani-beraninya mengacaukan urusanku. Anak kecil berani memukulku? Kau tahu aku siapa? Aku Direktur Grup Gunawan. Kau berani memukulku? Direktur Saputra. Citra. Jangan takut. Aku di sini. Direktur Pratama, Direktur Pratama. Lepaskan aku. Aku salah, Direktur Pratama. Aku benar-benar salah. Aku tak tahu dia orang Anda. Direktur Pratama. Aku salah. Kasih kesempatan, Direktur Pratama. Segera bubarkan grup Gunawan. Direktur Pratama. Baik. Tuan Besar Saputra, aku salah. Aku tak tahu itu orang kalian. Direktur Saputra, aku salah. Direktur Saputra. Adrian Pratama. Hari ini terima kasih. Kalau bukan kau, aku tak berani bayangkan. Biasa saja. Kita kan sudah menikah. Melindungimu. Bukankah itu tugasku? Itu, aku traktirmu makan. Kamu sudah membantuku. Kali ini malah menyelamatkanku. Setidaknya biarkan aku berbuat sesuatu. Baik. Aku tahu ada satu tempat barbecue. Enak banget. Ayo. Cepetan. Barbecue di sini enak banget. Ini, pesanlah. Aku tidak lapar. Kamu saja yang makan. Jangan sungkan-sungkan. Sudah selamatkan nyawaku, harus kubalas. Setidaknya traktiran makan. Kamu saja yang pesan. Pesan yang kamu suka. Oke. Bang. Ya? Mau ini. Ini, semuanya. Wah, sip. Ayo. Kamu sehari-hari cuma makan ini? Masa sih? Mana tega aku makan ini? Cuma kadang-kadang kalau ngidam, makan sekali buat puas aja. Hidup seperti apa yang dia jalani?
barbeque murahan ini. Harus ngidam dulu baru bisa makan. Aku juga nggak malu bilang. Waktu aku masih kecil, ayahku sudah sakit. Penghasilan keluarga, hampir semua buat obatnya. Ngapain aku cerita ini? Aku nggak mau dikasihani. Ini biasa aja. Sebenarnya, aku juga nggak lebih baik. Iya juga. Aku belum pernah dengar keluargamu, selain nenekmu. Mereka, Aduh, ini kan Citra Wijaya. Loh, ini kan Citra Wijaya. Nggak nyangka, setelah tinggalkan Fajar Nugraha, hidupmu juga biasa aja ya. Ini pria benalu yang baru kau pelihara? Memang sama sepertimu, berpenampilan kumuh. Ngapain lihat aku? Memangnya mau minta makan? Sujud dan panggil aku nyonya besar. Aku akan kasih kau makanan. Jaga mulut kotormu, dia membelaku. Berani kau pukul aku? memang kau yang kupukul. Kalau kau tidak menjaga mulut kotormu, lain kali bukan cuma tamparan yang kau dapat. Sayang, dia mukul aku. Tenang istriku, aku yang urus. Segera minta maaf pada istriku. Dia pantas? Oh, aku tahu, kau masih memikirkan aku. Ku beritahu, kau sekarang harus sujud dan minta maaf. Aku masih bisa memaafkanmu. Sayang, Tangan kotormu ini berani sentuh dia? Bangsat tak tahu diri, berani pukul aku. Aku akan panggil orang, habisi nyawamu. Kau? Kau tahu siapa aku? Masih berani pukul aku? Citra Wijaya, kau ini wanita. Cepat minta maaf. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? suamiku adalah bos grup Hartono. Kami bekerja sama dengan grup Pratama. Benar, Grup Pratama adalah perusahaan yang mengendalikan denyut nadi ekonomi negeri Aruna. Tak lama lagi, aku akan sukses besar. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Memangnya kenapa dengan grup Pratama? Pergi sekarang, atau kau akan kuhajar. Berani mengabaikanku, itu sama saja menghina Grup Pratama. Anak buah, serang mereka. Berdiri di belakangku? Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Kau perempuan, berani bersekongkol dengan sampah ini untuk memukuli anak buahku? Akan kubuat kalian menyesal. Reza Saputra, datang ke warung pasar malam ini dalam 3 menit. Menemuimu? Dasar sampah. Kau tahu siapa Tuan Besar Saputra itu? Benar, Hanya dengan kemampuanmu, berani memanggil Tuan Besar? Jangan khawatir, percayalah padaku. Kita sebaiknya berhenti sampai di sini. Jangan keterlaluan. Tidak apa-apa. Direktur Pratama? Apa? Apa perintah Anda, Direktur Pratama? Ku dengar si brengsek ini bekerja sama dengan grup Pratama. Sudah diperiksa, Direktur. Memang ada kerjasama, tapi sangat kecil. Batalkan segera. Baik. Tidak. Tuan Besar Saputra, mohon kasihanilah. Lepaskan keluarga kami. Tuan Besar Saputra, kumohon, lepaskan keluarga kami. Memohon padaku percuma. Satu sungguh menghina. Orang yang tak boleh kau hina? Ini, Tuan yang mulia, ampunilah aku. Lepaskan kami. aku yang lancang mulut. Anda anggap saja aku seperti angin yang lewat dan lepaskanlah. Menghina siapa? Menyinggungku. Citra, mengingat hubungan kita. Dulu, ampuni aku ya. Dulu? Hubungan apa yang kita punya? Kamu cuma calon tunangan yang direkomendasikan ibuku. Mana ada hubungan dulu-dulu? Oh iya, betul. Mulutku lancang. Ucapanku tak pantas. Aku tak tahu diri. Kumohon, Citra.
Aku bukan pemegang kendali grup Pratama. Minta padaku percuma? Citra, Bawa mereka pergi. Baik, Direktur Pratama. jangan. Jangan. Direktur Pratama. Ada perintah lain? Tidak, kamu bisa pergi juga. Oh ya, tinggalkan mobilnya untuk menerangi kita. Baik. Adrian Pratama? Citra, sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Katakan. Mau bilang apa? Bilang kalau kamu sembunyikan identitasmu? Aku ingin menjelaskannya pelan-pelan. Tapi Adrian Pratama? Ekspresimu yang gugup itu lucu sekali, tahu. Apa? Kenapa? Jangan-jangan kamu pikir kamu benar-benar si direktur. aku memang iya. Ah, sudahlah. Uang 220 juta rupiah saja tidak bisa kamu keluarkan. Masa mau jadi direktur? Jangan berpura-pura lagi. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya direktur Pratama berhutang apa sih sama lo? Gak cuma mau jadi asisten palsu, tapi juga mau main sandiwara di sini. Dia pura-pura asisten. Memangnya kenapa? Masa si direktur Pratama? Kalau nggak berhutang budi besar, mau jadi asisten palsu lo? Mau main sandiwara? Iya, dia emang berhutang. Citra Wijaya, lo ngapain? Aku ngapain? Aku yang mau tanya, Direktur Santoso ngapain? Ada apa? Aku ngapain? Lo kan tahu, bos grup Gunawan, tukang rayu. Masih aja suruh aku nego sendirian malam-malam. Rina Santoso, apa niat lo sebenarnya? Apa niatku? Citra Wijaya, lo malah ngapain sih? Sampai grup Gunawan bangkrut? Bangkrut? Mereka bangkrut karena salah sendiri. Lo tahu nggak kerja sama kita sama grup Gunawan nilainya berapa? Lo tahu nggak tindakan lo rugiin perusahaan? Rugiin perusahaan? Kurasa yang rugi cuma lo Direktur Santoso. Citra Wijaya, lo fitnah aku. Fitnah apa? Lo sendiri yang tahu. Lo, Rina Santoso. Lu menyalahgunakan wewenang. Menyusahkan rekan kerja. Sekarang jabatan manajer lu dicopot. Belajarlah, lalu putuskan bisa bertahan atau tidak. tidak, Direktur Pratama, saya tidak. Direktur Pratama, saya tahu salah. Beri saya kesempatan lagi. Belajarlah, atau langsung keluar dari grup Pratama. Ya, saya mengerti. Selain itu, Citra Wijaya, kemas barangmu. Pergi ke kantor pusat desain. Persiapkan diri untuk ikut serta dalam proyek desain dengan Leo Kusuma. Apa? Apa? Ya, Dia cuma pendatang baru. Bahkan punya catatan plagiat. Kenapa dia bisa kerja sama dengan Mas Internasional, Leo Kusuma? Kamu mempertanyakan keputusan atasan. Bukan. Saya hanya merasa semua anggota divisi desain dirugikan. Betul juga. Kami semua untuk perusahaan ini bekerja keras bertahun-tahun. Kenapa dia yang baru datang langsung bisa masuk kantor pusat? Iya, ini tidak adil. Kami tidak terima. Bagaimana? Perkataan saya kini tidak didengar. karena semua tidak terima. Baiklah, Direktur Santoso, kita berdua adu kemampuan. Kalau Anda menang, saya mundur sukarela. Nona Wijaya, ini Saya percaya dia bisa. baik. Direktur Pratama, jadi saksi kami. Baiklah. Jangan nanti mengingkari janji. Baik. Hari ini kalian berdua adu. Desain mana yang terbaik? Bisa meyakinkan lawan. Bisa meyakinkan semua orang. Dialah yang ke kantor pusat desain.
Memang hebat Direktur Santoso. Desainnya, wah, inspirasinya, kreativitasnya, benar-benar tak tertandingi. Betul sekali. Direktur kami kan lulusan universitas ternama luar negeri. Bukan sembarang orang asal-asalan bisa menyaingi. Direktur pertama. Kita cuma lihat saja, Aku percaya padanya. bagaimana dengan mereka? Sudahlah. Kasihanilah, jangan terlalu dipermalukan. Kenapa? Desainmu mana? Kenapa tidak ditunjukkan? Dia seperti itu. Diberi waktu seumur hidup pun tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jangan-jangan sampai sekarang belum mulai menggambar? Kalau mau mengundurkan diri sekarang, masih bisa menjaga muka. Masih bisa cari makan di sini. Grup Pratama kami, bukan sembarang orang bisa masuk. Betul. Grup Pratama memang tidak memelihara sampah. Setidaknya masih tahu diri. Kalau begitu pergi sana. Jangan mempermalukan diri lagi. Oke? Memalukan? Siapa yang memalukan? Lihat dirimu sendiri. Kurasa kamu masih belum menyerah. Hari ini akan kubuat kamu tahu apa itu desain sebenarnya. Manajer Santoso, tunjukkan padanya desainku. Baik konsep maupun ide, semua selaras dengan arah perkembangan terbaru perusahaan. Barusan cuma lihat sekilas. Sekarang lihat baik-baik. Desainnya luar biasa. Betul-betul. Karya ini, saya berani jamin, tak ada tandingannya di industri. Bukan? Kalau begitu, desainmu mana? Coba tunjukkan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa? Mana mungkin? Direktur Santoso, Mana mungkin? Ini, kau yang desain barusan? Memang kenapa? Dalam waktu sesingkat ini, bahkan Master Leo Kusuma pun tak mungkin bisa mendesain karya sempurna seperti ini. Hal yang tak bisa kau lakukan, bukan berarti orang lain juga tak bisa. Sudahlah. Jika tak ada lagi urusan lain, saya akan ke kantor pusat desain dulu. Semoga lain kali ada kesempatan untuk bekerja sama lagi. Bagaimana? Masih ada keberatan? Kalau sudah tidak ada, maka bubar. Kembali bekerja. ya? Citra Wijaya, kau tak akan kulepaskan dengan mudah. Supervisor Santoso, ini desainer baru, Citra. Coba kenalan dengannya. Halo Supervisor Santoso. Saya Citra Wijaya. Halo Citra. Panggil saja Kak Lina. Ya. Di sini adalah divisi desain 2. Ditambah kamu, total ada 5 orang. Di sana divisi desain 1. Selain itu, kantor pusat desain kita berdiri independen, langsung di bawah Direktur Pratama. Tapi sejauh ini, hampir tak ada yang pernah bertemu beliau. Selama ini, yang mengelola adalah Direktur Mahendra. Tapi hari ini beliau sedang dinas luar. Oke, saya paham. Terima kasih Kak Lina. Semua berdiri, beri salam. Apa yang kalian lakukan? Semangat. Halo. Halo semuanya, nama saya Citra Wijaya. Silakan duduk. Direktur Mahendra sudah kembali. Halo Direktur Mahendra. Rina, bagikan hadiah ini untuk semua. Baik. Ini saya bawa khusus dari negeri Aurelia. Untukmu. Halo Direktur Mahendra. Halo. Saya Maya Mahendra, Direktur Divisi Desain. Sekaligus bertanggung jawab mengelola seluruh divisi desain. Halo, nama saya Citra Wijaya, karyawan baru. Sudah saya dengar dari Rina. Sangat berbakat. Ini Ini saya siapkan khusus. Untukmu, Untuk saya, saya pacar Kak Adrian. Selama ini, terima kasih sudah menemaninya. Mulai sekarang, tak usah merepotkanmu lagi. dia adalah pacar Adrian Pratama. Kalian semua menggangguku. Adrian Pratama bajingan, Apa salahku? kamu sudah punya pacar. Kenapa masih menikah denganku? Apa? Hari ini, di kantor, Maya Mahendra itu menghina aku. Bajingan Adrian Pratama,
Besok aku akan cerai darimu. Adrian Pratama, lepaskan aku. Kamu sudah punya perempuan lain. Masih cari aku buat apa? Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Pergi cari pacarmu sana. Jangan dekati aku lagi. Diam. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Mau cerai dengan siapa? Aku, Bilang, kamu, kamu bajingan. aku dan dia tak pernah punya apa-apa. Tapi dia sudah bilang, Itu hanya keinginannya sendiri. Sudah bangun? Tadi malam, semalaman tak tenang. Lapar? Ayo kita makan. ini semua masakanmu? Cicipilah. Aku berangkat kerja dulu. Jangan buru-buru. Hari ini kuantar kamu. Pratama. Asisten Pratama? Direktur Pratama, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Oh, aku kebetulan lewat. Mau apa? Ini mobil Direktur Pratama. Tidak apa-apa. Aku juga ke kantor. Sambil. Ayo naik. Maaf ya. Dia memang karakternya dingin. Jangan tersinggung. Tidak. Ayo naik. Naiklah. Adrian Pratama? Bisa tersenyum? Numpang mobil orang. Wajahmu kok dingin. Tidak apa-apa. Kamu tak perlu begitu. Ayo jalan. Jalankan mobilnya. Kamu mau apa? Jangan selalu begitu. Nanti jadi kamu yang seperti bos. Senyum dong. Ayo pergi. Baik. Kak Rina. Ada apa dengan semua orang? Kamu baru datang? Belum tahu. Bagaimana ceritanya? Perusahaan kita, Kak Rina, ini jadwal lomba desain, kerjasama dengan Leo Kusuma. Kelompokmu juga persiapkan. Soalnya, hadiahnya 22 miliar rupiah. Kak Rina, hal sepenting ini kita tak persiapkan? Persiapan apa ya? Kan ada Direktur Mahendra. Ngapain repot-repot? kartu nama kami tulis divisi desain. Divisi desain perusahaan, tapi dengan Direktur Mahendra di sini, semua proyek desain. Dia yang pegang. Bukannya ini jelas-jelas mengambil alih semuanya? Memang kemampuan kita kalah. Kita sudah berusaha, tapi
Dibanding desain Direktur Mahendra, kita masih jauh tertinggal. Perusahaan pilih yang terbaik. Jadi ya, memang sudah begitu. Lalu urusan ini benar-benar kita lepas? Sudahlah, di hadapan Direktur Mahendra, baik ide maupun wawasan, kita bahkan tak ada apa-apanya. Ngapain repot-repot? Bukan. Kalian juga jangan terlalu mengagungkan dia, meremehkan diri sendiri. Citra, bukan kakak menyalahkanmu. Kita cukup kerjakan tugas kita dengan baik saja. Urusan lain, serahkan saja pada Direktur Mahendra. Kalau begitu urusan ini dilepas begitu saja? Kamu ini benar-benar baru menyerah kalau sudah mentok. Kak Rina, biarkan saja dia yang mau berusaha, jangan pedulikan. Karakter Citra Wijaya tak mungkin menyerah begitu saja. Ini kan desainku dulu yang belum selesai itu. Kali ini syaratnya harus menyelesaikannya. Akhirnya ada kesempatan untuk membersihkan namaku sepenuhnya. Direktur, lihat ini. Kak Adrian, kok datang? Kak Adrian, hari ini kok ada waktu untuk menengokku? Ya ampun, ini pacarnya Direktur Mahendra ya. Ganteng banget. Iya bener, pasangan yang serasi sekali. Gantengnya bukan main, perhatian lagi. Mengantar makan siang untuk Direktur Mahendra. Nona Mahendra, saya sudah menikah. Harap Anda menjaga sikap. Citra, makan dulu. Kerjanya nanti saja. Citra, dia suamimu? Ya, ini suami saya. Perempuan ini berani-beraninya menggoda Kak Adrian. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Citra. Ini sedikit tanda terima kasih. Silakan, Terima kasih. ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Tas ini edisi terbatas kan? Sudah lama aku idamkan, tapi nggak tega beli. Citra, pacarmu ini ganteng dan kaya ya? Terlalu berlebihan. Wah, Kamu ngapain? Kok beli tas mahal-mahal, habiskan uang banyak? Jangan pura-pura kaya di depan orang-orang. Keluarga kita nggak punya uang sebanyak itu. Ini semua tiruan premium. Harganya nggak mahal. Kalau ketahuan tiruan, malu-maluin banget. Tenang saja, tas-tas ini, produsen aslinya pun nggak bisa bedain. Beneran. Kalau gitu beliin aku satu. Oke, Citra Wijaya. Berani-beraninya merebut Kak Adrian. Aku nggak akan membiarkanmu. Apa, Citra? Ini karyamu? Iya. Kebetulan Kak Rina, aku juga mau minta pendapatmu. hebat. Sungguh luar biasa. Gagasannya, gayanya, sangat melampaui. Pemenang tahun itu, Desainmu ini, kamu sendiri saja bisa. Kak Rina, aku masih ingin kita ikut lomba bersama. Citra, dulu aku meremehkanmu. Tak kusangka kamu. Citra, kalau ada bagian yang bisa kubantu, langsung bilang saja. Kedepannya, mungkin harus lebih sering merepotkan kalian. Mari kita semangat bersama. Semangat. Bersandiwara, sungguh memuakan. Apa yang dia desain, sampai mereka semua begitu bersemangat. Tenang saja, Direktur Mahendra. Dia takkan bisa mendesain yang bagus. Dia punya catatan menjiplak. Apa? Dia adalah pemenang penghargaan Luana tahun itu, tapi karena menjiplak, gelarnya dicabut. Bodoh, kenapa tidak bilang dari dulu? Semua orang dalam tahu, pemenang saat itu hanya kambing hitam. Kau masih berani meremehkannya? Dia cuman orang baru tanpa pengalaman. Mana bisa menyaingi Direktur Mahendra? Aku tak peduli caranya. Dapatkan desain mereka. Tenang, serahkan padaku. Citra Wijaya berani merebut priaku. Bersiaplah kau dihancurkan olehku. Kak Adrian, jangan dekat-dekat. Kak Adrian, kenapa kasar sekali padaku? Dia belum tahu jati dirimu, kan? Coba tebak, kalau ku beritahu, menurutmu,
dia akan marah dan tak mempedulikan lagi. Berani kau. Apa? Citra. Citra. Dengar penjelasanku. Mau jelaskan apa? Bukan seperti yang kau lihat. Wanita tadi dia... Masalah wanita itu penting? Bukan, kenapa kau tak mau dengar alasan? Ya, aku memang tak mau dengar alasan. Kalau mau yang masuk akal, cari dia saja. Merebut priaku? Berani sekali kau. Direktur Pratama, ada masalah apa? Bisa marah begitu? Wanita menyebalkan itu, sudah kukatakan, aku tak melakukan apa-apa. Bisa marah begitu? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta? Kau kurang kerjaan ya. Direktur Pratama, ini kan sudah jam pulang. Reza Saputra, Ada apa dengan semua orang? Desain kami dicuri. Apa? Pagi ini, saat buka komputer, desain kami semua terhapus. Mereka juga Bagaimana CCTV? Sudah dicek? CCTV semalam sedang diperbaiki. Tidak bisa dilacak. Diperbaiki? Kapan? Tidak bisa diperbaiki? Tapi justru saat ini? Sepertinya ada yang sengaja menggagalkan kita. Aku kesal banget kalau ketahuan siapa pelakunya. Ku hajar dia. Benar. Siapa yang tega berbuat curang? Sekarang bukan waktunya marah. Besok harus dikumpulkan. Kalau itu buat ulang sekarang, pasti tidak akan selesai. Dan lagi, desainnya sudah dicuri. Mungkin akan muncul di pameran besok. Kalau berani memakainya, ku habisi mereka. Tidak tahu malu. Berani-beraninya mencuri. Pasti sudah siap memakainya. Wah, ada apa ini? Pagi-pagi begini, wajah kalian merah padam. Jangan-jangan tidak bisa bikin desain, jadi bertengkar? Kami beri formulir pendaftaran, ternyata kalian berani juga mendaftar. Kan ada Direktur Mahendra, buat apa kalian repot-repot? Jangan bicara seperti itu. Atasan sudah memberi kuota, kami tidak bisa menghalangi orang lain kan? Direktur Mahendra, sebagai manusia, boleh keterlaluan, tapi jangan tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Menuduh atasan tanpa bukti? Apa kamu tidak mau kerja lagi? Nah, baru benar? Tahu diri saja. Di sini masih ada tempat untukmu. Oh, iya. Kamu belum tahu siapakah Adrian sebenarnya kan? Dia adalah Tuan Muda Sulung, grup Pratama. Calon pemimpin grup Pratama. Apa yang kau bicarakan? Dia sengaja sembunyikan, karena takut kamu mendekatinya demi status. Putra pertama kalangan elit ibu kota. Bukan sembarang orang. Bisa disandingkan. Direktur Pratama, tolong lepaskan saya. Saya salah Direktur Pratama. Direktur Pratama, ayo naik. Citra, kau memang bodoh. Tuan Muda Sulung Grup Pratama, Adrian, Pratama, Citra, kamu kenapa? Apa yang Direktur Mahendra katakan? Citra, kamu kenapa? Kak Dina, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan kerja. Jangan bikin kakak khawatir. Ceritakan pada kakak. Tidak apa-apa.
Kalau mereka pikir cara ini bisa menjatuhkanku, mereka terlalu meremehkanku. Ada masalah, direktur pertama. Konsep desain Nyonya hilang semua. Apa? Apa yang terjadi? Tadi pagi, setelah staf divisi desain 2 datang, sketsa desain Nyonya hilang tak berbekas. Segera selidiki. Baik, Tunggu. Dia bagaimana? sudah kembali fokus kerja. Perlu dipanggil ke sini? Tidak usah. Kamu lanjutkan tugasmu. Baik. Citra Wijaya. Kau ini Direktur Pratama, uang yang kau pinjamkan akan segera kubayar. kau sudah tahu semuanya? Tahu atau tidak, itu tak penting. Citra Wijaya, dengar penjelasanku. Sebenarnya aku sudah lama ingin. Cukup, Direktur Pratama. Aku tidak mengincar hartamu, apalagi statusmu. Citra Wijaya. Mau kemana? Citra Wijaya. Besok batas akhir pameran untuk menyerahkan karya. Kau harus waspada. Jangan sampai nanti ada kesalahan lagi. Tenang, Direktur Mahendra. Hanya sehari lagi. Bahkan Master Leo Kusuma datang, tak mungkin hasilkan karya bagus. Lawan aku, Bangsa tak tahu diri. Direktur Mahendra, kemampuan Anda sudah jelas bagi semua. Jangan hiraukan mereka. Ayo, dengarkan aku. Besok kita harus serahkan karya. Buat ulang sekarang, pasti tak sempat. Jadi untuk menang di kompetisi besok, harus cari cara lain. Begini. Coba begini dulu. Ini bisa berhasil? Coba saja. Master Leo Kusuma, silakan. kenapa sampai sekarang? Nyonya belum datang? Kudengar perusahaan Anda kali ini sungguh-sungguh berhasil temukan desainer yang selalu ingin kukenal ini. Betul. Untuk kerjasama dengan Anda, kami sengaja mencari desain yang Anda suka dulu. Bagus. Reza Saputra. Wakil Direktur Hartono. Desainer Citra Wijaya. Masih di perjalanan. Kenapa? Urusan penting kok telat. Ya, saya segera kirim orang untuk mencarinya. Master Leo Kusuma, sungguh mohon maaf. Kami Nona Wijaya hari ini sepertinya tidak bisa datang. Adapun karya itu, saya telah selesaikan dengan sempurna. apa? Nona Wijaya karena sebelumnya skandal plagiarisme, hari ini malu untuk datang, menemui Master Leo Kusuma. Jadi desain kali ini dilakukan oleh divisi desain kami secara mandiri. Kalau begitu cepat keluarkan desainmu untuk dilihatkan kepada Master Leo Kusuma. Wah, karya ini bisa dibilang sempurna. Bahkan saya sendiri pun mungkin tak bisa membuat karya sesempurna ini. Master Leo Kusuma, Anda terlalu memuji. Masih banyak hal yang harus saya pelajari dari Anda. Generasi muda memang hebat. Master Leo Kusuma, Anda kan sudah sangat puas dengan karya ini. Kerjasama kita 3 tahun ke depan. Kontrak ini saya belum bisa tanda tangani untuk sementara. Kenapa? Master Leo Kusuma, bukankah Anda sangat puas dengan karya ini? Terlalu sempurna. Tapi kurang, Justru kurang sedikit jiwa. ya, kurang jiwa. Betul, itu jiwa. Bagaimana Anda tahu? Karena ini adalah karya yang belum selesai. Sungguh mohon maaf semuanya, karena desain baru menyita sedikit waktu, jadi saya terlambat. Anda bilang karya ini belum selesai, tapi desainer ini tadi bilang, divisi desain mereka sudah berusaha keras dan akhirnya berhasil menyelesaikan karya ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Citra, apa maksudmu? Rapat penting seperti ini, datang terlambat saja sudah keterlaluan? Masih bicara ngawur di sini?
Aku ngawur, kamu sendiri yang tahu. Master Leo, coba lihat ke sini. Ini karya tim kami. Dasar tidak berguna. Urusan kecil saja tidak becus. Karyanya cacat, berani-beraninya kamu bawa ke sini. Aku juga tidak tahu, Direktur Mahendra. Barang tidak berguna. Ah, ternyata begitu. Anda sangat paham konsep desain karya ini. Jangan-jangan Anda adalah desainernya saat itu? Ya, kali ini saya juga membawa sebuah karya baru. Bagus sekali. Ini Masa sih? Citra, karya seperti ini berani kamu sodorkan kepada Master Leo? sungguh keterlaluan. Karya seperti ini pantas ditunjukkan. Kukira kamu bisa membawa sesuatu yang layak. Rupanya aku salah sangka. Layak atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Wakil Direktur Hartono, ada orang yang merusak di perusahaan. Aku tak mau bergaul dengannya. Cepat keluar. Memalukan saja di sini. Bawa dia keluar. Citra, kali ini tidak bisa. Kita coba lagi. Sekarang pergi dulu. Benar-benar tidak tahu malu sampai puncak. Satpam. Satpam. Tarik dia keluar. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Master Leo Kusuma. Desain ini Luar biasa. Sungguh luar biasa. Lihat sini. Karya ini dirancang sangat sederhana, tapi dalam kesederhanaan terdapat kejeniusan yang luar biasa. Aku berani katakan, begitu karya ini dirilis, pasti akan menggemparkan dunia. baik. Yang penting Anda puas. Bagaimana dengan kontraknya? Tanda tangani. Sekarang juga. Tapi, aku minta selama 3 tahun kontrak ini, aku ingin dia yang menangani semua pekerjaan denganku. Ya. Tentu tidak masalah. Desainer Wijaya, apakah ada masalah? Bisa bekerja sama dengan Master Leo Kusuma adalah kehormatan bagiku. Bagus. Nanti aku suruh SDM menaikkan gajimu ke standar tertinggi di pasaran. Wakil Direktur Hartono, desain kali ini semua juga ikut berpartisipasi. Kebetulan, kalian semua naik gaji juga. Citra, dengar. Kita semua dapat bagian. Jika tidak ada masalah lagi, tanda tangani saja di sini. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Desainer Mahendra, Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Desainer Mahendra, apa kau gila? Kalau masih mengacau di sini, keluar dari grup Pratama. Wakil Direktur Hartono, aku tidak gila. Kontrak ini tak bisa ditandatangani. Kita sudah susah payah dapatkan kesempatan kerjasama dengan Master Leo Kusuma, desainer hebat Mahendra. Aku ingin tanya, kenapa kontrak ini tak ditandatangani? Kenapa? Karena kau tak layak. Wakil Direktur Hartono, Master Leo Kusuma. Semuanya, mungkin kalian belum tahu, wanita ini punya catatan buruk, desainnya sebelumnya, hasil plagiat. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Semua orang tahu, dia dulu difitnah. Mana mungkin dibilang plagiat? Bukan begitu keadaannya. Lihatlah, Aku mohon pada Anda, tolonglah bantu aku, katakan aku difitnah. Asal Anda setuju, apa saja aku lakukan. dia tak cuma plagiat. Kehidupan pribadinya kacau. Orang seperti dia sama sekali tak layak kerjasama dengan Master Leo Kusuma. Citra Wijaya, dengan video rekayasa kecerdasan buatan ini, kali ini, dewa pun tak bisa menolongmu. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Desainer Wijaya, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tak akan lagi bekerja sama dengan grup Pratama. Jangan, Master Leo Kusuma. Citra Wijaya, cepat jelaskan dengan jelas. Tak ada yang perlu kujelaskan. Kebenaran akan terbuktikan sendiri. Diam saja ya. Orang kotor sepertimu tak pantas berada di dunia desain. Hari ini kusarankan untuk memblokirnya total, untuk membersihkan iklim dunia desain. Blokir dia. Kau belum mampu blokir dia? Kurasa kau belum mampu.
istriku, kau baik-baik saja? Apa? Dia ternyata istri Direktur Pratama? Benar-benar tak terduga. Dengan apa? Dia seorang wanita dengan riwayat plagiarisme? Dengan apa pantas mendapatkan cinta Kak Adrian? Dengan apa? Kau bilang dia plagiat? Coba lihat ini apa? Reza, ganti wajah dengan rekayasa kecerdasan buatan. Buat video palsu untuk menjerat rekan kerja. Aku sangka Maya Mahendra. Apa maksudmu? Bukan aku. Bukan. Reza, lanjutkan. Lalu ini, bagaimana kau jelaskan? Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Kak Adrian, dengarkan penjelasanku. Semua dia yang menghasut, dia yang bermusuhan dengan Citra Wijaya, jadi melakukan ini. Tak ada hubungannya denganku. Bukan Direktur Mahendra, keadaan bukan seperti itu. Cepat sekali mencari kambing hitam. Kau benar-benar masih tak mau menyerah. Sampai akhir. Kak Dina, tunjukkan buktinya. Apapun caramu, penghargaan Luana kali ini, jika tak kudapatkan, tak seorang pun boleh mendapatkannya. Lalu ini, apa penjelasanmu? Tak disangka ya. Dulu ada yang rekam video diam-diam. Mengapa? Citra Wijaya, sejak kecil, aku selalu berusaha keras. Mengapa penghargaan ini bukan milikku? Mengapa? Karena niatmu buruk, karena kau munafik. Kau tak pantas mendapatkannya. Wanita jahat ini, kubunuh kau. Maya Mahendra, aku hargai kontribusimu. Selama ini untuk perusahaan, asal kau minta maaf pada Citra sekarang, dan akui kejahatanmu, aku bisa pertimbangkan melepaskanmu. Melepaskanku? Adrian Pratama, sejak kecil, aku selalu mengikutimu seperti anjing, berharap kau menoleh. Pernahkah kau? Mengapa? Dia cuma wanita, jahat yang tiba-tiba muncul, tak punya apa-apa. Mengapa dia bisa bersamamu? Mengapa? Susah-susah kau berusaha menjatuhkanku. Sayangnya, pernikahan kami hanya transaksi. Apa? Aku menikah dengannya karena nenek menginginkannya. Kami menikah. Saat itu aku butuh uang operasi. Jadi, pernikahan kami hanya transaksi. Ya, dia benar. Tidak. Ini tidak benar. Kalian membohongiku. Tidak mungkin benar. Reza, suruh dia, Rina Santoso, memfitnah rekan kerja. Di blacklist industri, Tidak, jangan Direktur Pratama. Dengar penjelasanku. Maafkan aku, kumohon maafkan aku kali ini. Aku mohon, lepaskan aku salah. Lepaskan aku. sedangkan kau tunggu hukuman hukum. Kak Adrian, kau tak boleh perlakukan aku begitu. Bawa dia pergi. Diam saja apa? Siapa berani sentuh dia? Kak Maya, kau baik-baik saja? Arga? Tenang Kak Maya. Selama aku ada, takkan kubiarkan mereka sakiti kau. Tuan muda kedua, kenapa Anda datang? Kalau aku tak datang, biarkan kalian sakiti. Kak Maya, Kenapa kau lihat aku begitu? Di dalam perusahaan, dia fitnah rekan kerja. Di luar perusahaan, dia bayar orang untuk menjerat orang lain. Dia langgar hukum. aku tak peduli. Adrian Pratama, hari ini selama aku ada, kalian semua jangan harap sakiti dia. Adrian Pratama, grup Pratama bukan urusanmu. Kau yang pegang kendali. Ayah masih hidup, jangan harap kuasai segalanya. Arga Pratama, jangan keterlaluan. Kita pergi. Siapa berani? Reza Saputra. Minggir semua. Adrian Pratama, jangan keterlaluan. Arga? Ini bukan salah Kak Adrian. Ini semua gara-gara wanita ini. Dia yang menghasut,
Kau yang menikah dengan Adrian Pratama, wanita itu, Betul, aku... lepaskan kami. Atau jangan salahkan aku. Pintunya terbuka. Aku tak menghalangi. Kalau bukan kau yang menghasut Adrian, dia akan melarang kami pergi. Aku menghasutnya? Kau terlalu menganggapku hebat. Siapa dia? Putra sulung grup Pratama? Tuan muda sulung Pratama? Pewaris grup Pratama. Apa aku ini? Bisa menghasutnya? Bukankah kau istrinya? Aku tak pantas. Lepaskan kami. Kesabaranku habis. Arga pertama. Lepaskan dia. Kau juga bisa panik. Lepaskan kami. Baik. Asal kau lepaskan dia, aku biarkan kalian pergi. Citra, kau baik-baik saja. Adrian Pratama, berani kau pukul aku? Minta maaf. Minta maaf padanya. Jangan mimpi. Minta maaf atau tidak? Hentikan Adrian. Dia adikmu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia sekarang. Kendalikan anakmu sendiri. Citra, kau baik-baik saja? Baik. Kakak sulung Tegang memukul adik hanya demi seorang perempuan, memukul adiknya sendiri. Masuk akalkah ini? Rekan-rekan sekalian, nilailah sendiri. Ini sungguh tak adil. Kau mau keadilan? Baik. Hari ini kita akan bicara soal keadilan. Siapa kau ini? Berani ikut campur? Dia istriku. Masih pantaskah dia bicara? Bagus. Rupanya kamu si wanita jahat ini yang selalu menghasut mereka hingga merusak hubungan saudara mereka. Penjaga, usir wanita jahat ini keluar dari sini. Kalian tulis semua. Cepat usir dia keluar dari sini. Jaga mulutmu. Kalau kau hina dia lagi, jangan salahkan aku. Aku ibumu. Kau berani membela orang luar dan perlakukan ibu begini? Ibuku sudah tiada. Adrian, Aku baik-baik saja. Kalian pergi sekarang. Aku tak ingin lihat kalian. Lagi di grup Pratama. Pergi! Maaf, Master Leo Kusuma. Anda lihat hal memalukan. Tak apa. Tiap keluarga punya masalah. Aku paham. Terima kasih atas pengertian Anda. Kalau begitu kita bisa tanda tangani kontrak. Kerjasama yang menyenangkan. Kuharap nanti bisa lihat karya bagusmu lagi. Desainer Wijaya. terima kasih. Akan kuperjuangkan. Aku yakin karya kita ini akan jadi karya yang luar biasa. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Baik. Citra, tunggu. Citra, dengar dulu. Aku tak sengaja sembunyikan. Aku mau jujur, tapi kau salah paham, jadi tak ada kesempatan yang tepat. Adrian Pratama, sebenarnya yang buatku kesal, bukan kau yang menyembunyikannya dariku. Aku memang sangat tidak suka orang lain seenaknya menduga-dugaku. Citra, aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi. Boleh? Kalau begitu katakan dulu. Di mana salahmu? Aku salah karena menduga-dugamu, Hmm, dan lebih salah lagi karena menyembunyikannya darimu. Hmm. Lalu, aku tidak segera terus terang soal identitasku padamu. masih ada? Masih, Baru sebentar saja. Kau sudah lupa? Baru beberapa hari setelah menciumku, Adrian Pratama, kau mau apa? Citra Wijaya, kau wanita jahat. Kau membuatku kehilangan segalanya. Atas dasar apa kau sekarang bisa hidup senyaman ini? Atas dasar apa? Sekarang juga akan kukirimkan kau ke neraka. Matilah kau.
Citra, menikahlah denganku. Apa yang kau katakan? Bukankah kita sudah mendaftarkan pernikahan? Aku serius. Citra, menikahlah denganku. Jadi istriku yang sejati. Hmm, Cepat menghindar. Adrian Pratama? Adrian, kau bagaimana? Kau baik-baik saja? Citra, Adrian, Adrian jangan nakut-nakutiku. Adrian, Keluarga tunggu di luar. Nyonya, ini salahku. Semuanya salahku. Mengapa aku harus bertengkar dengannya? Nyonya, bagaimana ini bisa salahmu? Direktur Pratama orangnya beruntung. Pasti tidak akan kenapa-napa. Apalagi dokter-dokter di dalam. Semua yang terbaik di negeri ini. Betul. Kau benar. Tak apa. Halo nenek. Halo Citra, bagaimana kabarmu dengan Adrian belakangan ini? Nenek. Maafkan aku. Aku tidak menjaga Adrian dengan baik. Dia sekarang terluka parah. Masih di ruang operasi darurat. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, tunggu aku. Akan kujelaskan detailnya setelah aku kembali. Jangan takut Citra. Nenek akan pesan tiket pulang sekarang. Aduh. Adrian, anakku yang malang. Kenapa nasibmu begitu sial? Meninggal di usia muda. Dia belum mati. Ngapain nangis? Anakku yang malang. Kamu masih begitu muda. Telah pergi. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Dia belum mati. Ngapain nangis? Apa? Belum mati? Nyonya, Tuan Muda Sulung hanya terluka ringan. Tindakan Anda terlalu terburu-buru, bukan? Bukankah katanya sudah sekarat? Apa maksud kalian sebenarnya? Jangan pura-pura prihatin di sini. Munafik. Wanita jahat. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Adrian bisa terluka? Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Simpan niat busuk. Kalian itu, jika kau berani menyentuh Adrian lagi, jangan salahkan aku. Heza, antar kamu keluar. Nyonya, Tuan Muda kedua, silakan. Kau tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Adrian Pratama, bangunlah, lihat aku. Aku belum sempat bilang, aku suka padamu. Bangunlah, lihat aku. Adrian. Adrian. Dokter, waktunya periksa. Dokter, kapan dia akan sadar? Suntik ini padanya, dia akan cepat bangun. Siapa kau? Apa yang kau suntikan? Minggir. Kau siapa? Apa maumu? Siapa aku? Yang akan mengakhiri hidupnya? Arga Pratama? Kau rupanya? Tolong, ada orang. Lepaskan. Teriak sekeras apapun, tak akan ada yang datang. Semua sudah kusuruh pergi. Wanita sialan, jangan ikut campur. Atau, jangan salahkan aku. Karena kau sudah tahu, mati saja bersamanya. Karena kau sudah tahu, mati saja bersamanya.
Sekalipun mati, tak akan kubiarkan kau lukai dia. Kau ingin mati? Baik, kukabulkan. Berhenti. Jangan bergerak. Citra, kau baik-baik saja? Ah, Baik-baik saja? Nenek, maafkan aku nenek. aduh. Reza sudah ceritakan semuanya. Ini bukan salahmu. Tenang saja, Citra. Di sini ada peralatan medis dan dokter terbaik di dunia. Adrian akan baik-baik saja. Citra, Adrian, Citra, kamu sadar bagaimana kondisimu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Cepat panggil dokter. aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Tenang, Citra. Siapapun yang berani menyakiti cucuku, tak akan kubiarkan. Siapapun dia. Nenek, untuk masalah ini, biarkan cucumu yang urus. Nenek sudah tua, jangan pikirkan. Sudah begini, masih nekat. Urusanku sendiri bisa kuhadapi. Sudahlah. Biarkan mereka beraksi beberapa hari lagi. Ah, Syukurlah Direktur Pratama sadar. Sudah tak apa-apa, hanya lukanya belum sembuh. Sepertinya harus pakai kursi roda. Untuk sementara, bagus. Itu bagus. Citra, Citra, Citra. Bagus. Akhirnya bagus juga. Citra, kamu sadar. Aku kenapa? Kenapa kalian lihat aku? Seperti itu? Kamu hamil. Belum tahu? Apa? Hamil? Mungkinkah saat itu? Citra, mau makan apa? Bilang ke nenek. Nenek suruh siapkan. Nenek, aku tak punya makanan khusus. Jangan khawatir soal uang. Keluarga kita tak punya apa-apa kecuali uang. Jadi mau makan apa? Akan kusuruh orang? Segera siapkan. Adrian Pratama, Kenapa? nenek lihat dia. Nenek kupain apel untukmu. Citra Wijaya, semua ini seharusnya milikku. Kenapa yang belakangan menang? Aku pasti bikin kamu sengsara. Gimana? Citra Wijaya, si wanita jahat itu hamil. Apa? Jangan sampai dia melahirkan anak itu. Selagi Tuan Besar belum pulang dan belum tahu hal ini. Tante, sejak si wanita jahat itu datang, semua jadi berantakan. Kalau dia hilang, Hadrian Pratama pasti patah hati. Nanti, keluarga Pratama kan terserah tante. Benar. Banyak masalah karena wanita jahat ini. Dia harus lenyap dulu, baru Adrian Pratama bisa diatasi. Citra, istirahat dulu. Jangan capek-capek. Aku nggak segitu lemahnya. Kata dokter, harus sering diajak jalan-jalan, biar cepat pulih. Citra, nanti kalau aku sembuh, kita nikah ya. Aku akan berikan pernikahan termegah untukmu. Terserah kamu. Adrian Pratama, kok masih iseng? Citra, nanti kalau aku sembuh, balikin aja. Adrian Pratama, Citra, Citra, lepaskan aku. Citra, Lepaskan. Citra.
Citra, 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 Citra. Adrian, kau sudah sadar? Ada yang tidak enak. Nenek, Citra di mana? Dia di mana? Sudah kusuruh cari. Reza, Reza. Direktur Pratama. Segera blokir semua pintu keluar kota. Bagaimanapun juga, harus temukan Citra. Siap. Adrian, jangan terlalu khawatir. Citra pasti baik-baik saja. Baik-baik saja. Di kehidupan selanjutnya. Kau, Maya Mahendra. Kau mau apa? Maya Mahendra. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja menyingkirkannya. Maya Mahendra. Berani kau? Apa yang tidak berani? Adrian Pratama, dulu jika kau mau, perhatikanku sedikit, dia takkan begini. Maya Mahendra. Kau. Adrian Pratama, aku ingin lihatmu marah tak berdaya. Bukankah kau sangat mencintainya? Maka aku hancurkan dia. Kau. Berani kau? Reza. Heza. Direktur Pratama. Tangkap dia. Jika dari mulutnya tak ketahui keberadaan Citra, kalian semua dipecat. Siap, Direktur. Citra, di mana kau? Adrian Pratama. Tak kusangka, kan? Arga Pratama? Kau apakan dia? Belum. Tapi nanti belum tentu. Apa maumu? Memang kakakku. Pintar. Aku mau kau lepaskan grup Pratama. Kalau tidak, Baik, aku setuju. Asal kau jangan bunuh Citra. Grup Pratama, terserah kau. Arga Pratama, dasar bodoh. Menahan Citra, kau kira bisa dapat grup Pratama? Bodoh. Bodoh. Arga Pratama. Tapi aku harus pastikan Citra selamat. Kalau tidak, Arga Pratama, kau tahu caraku? baik. Asal kau lepaskan hak waris grup Pratama. Aku tak akan sentuh dia. Tepati janjimu. Besok aku harus lihat berita pelepasanmu. Nanti, kalau kau tak bebaskan Citra, aku tak akan biarkan kau. Adrian, kau harus... Citra. Diam. Halo? Halo? Reza Saputra, beri pengumuman. Adakan konferensi pers. Baik. Adrian, kau benar-benar akan lepaskan hak waris? Asal Citra selamat. Hak waris grup Pratama apa artinya? Ibu yang berpikir jernih. Hampir saja terjebak si wanita itu. Ha, bermain siasat dengan aku? Gunakan orang lain untuk bunuh. Dia masih hijau. Direktur Pratama, Anda tiba-tiba mengadakan konferensi pers darurat. Ada pengumuman penting? Memang ada hal yang ingin saya umumkan. Apa sebenarnya ini? Sangat mendadak. Alasan saya mengumpulkan Anda semua hari ini adalah untuk mengumumkan saya memutuskan untuk melepaskan hak waris grup Pratama. Benarkah? Apa katamu? Anda akan melepaskan hak waris grup Pratama? Benar. Direktur Pratama, apa yang sebenarnya terjadi jika Anda tidak mewarisi grup Pratama? Lalu bagaimana masa depan? Grup Pratama nanti? Direktur Pratama, bisakah Anda jelaskan alasan apa sebenarnya yang membuat Anda memutuskan melepaskan hak waris grup Pratama? Karena istri saya, Jangan. Adrian Pratama, jangan lepaskan grup Pratama. Kalau begitu, Direktur Pratama, apakah grup Pratama ke depan akan diwarisi oleh adik Anda, Tuan Arga Pratama? jika hari ini sebelum jam 12 dia bisa datang ke lokasi konferensi pers, saya akan serahkan perusahaan padanya. Lalu, apakah Tuan Arga Pratama dapat tiba sebelum tengah hari ini jam 12 di lokasi konferensi pers tersebut? Silakan ikuti siaran langsung selanjutnya. Adrian Pratama. Reza Saputra, persiapannya bagaimana? Sudah siap, Direktur Pratama. Semua ruas jalan di kota ini
Semua sudah terkendali. Begitu ada jejak Nyonya Pratama, kami akan segera menyelamatkannya. Pastikan keselamatan Citra. Baik. Atau mungkin Tidak perlu. Sudah ada yang akan urus. Jangan goyang-goyang. Aku pusing. Bu, sekarang bagaimana? Kita masih pergi atau tidak? Sudah hampir jam setengah 12. Kalau tidak pergi, tidak akan sempat. Demi wanita jahat ini, meninggalkan grup Pratama tidak sepadan. Harus pergi. Ada banyak wartawan di sana. Tidak mungkin Adrian Pratama berani berbuat sesuatu pada kita. Kalau dia menolak, paling-paling kita semua hancur bersama. Direktur Pratama, Nyonya sudah ditemukan. Segera kirim tim penyelamat. Direktur Pratama, Nyonya sudah diselamatkan. Sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya sedikit terkejut. Hadirin sekalian, sudah lewat jam 12. Sepertinya adik saya tidak berminat mewarisi perusahaan. Hari ini saya menghargai kehadiran Anda. Tunggu sebentar. Datang dia datang. Tunggu, Adrian Pratama. Apa yang terjadi? Putra kedua grup Pratama yang terhormat? Kenapa jadi begini? Iya benar. Dan Nyonya Pratama itu? Mana ada wibawa seorang Nyonya? Ini di mana? Nyonya, Anda sudah sadar? Mau bawa aku kemana? Saya antar Anda ke rumah sakit. Rumah sakit? Tidak, jangan. Adrian Pratama dalam bahaya. Sekarang bawa aku secepatnya ke konferensi pers. Baik. Tunggu. Adrian, di depan semua media, kau harus ingat janjimu. Aku pasti tepati janji. Tapi sekarang, waktunya sudah lewat. Bohong. Kalau bukan karena istrimu, kalau bukan karena macet di jalan, mana mungkin nyaris telat. Kalau gitu warisilah. Aku juga tak halangi. Kalau gitu umumkan, bajingan. Umumkan. Mewarisi grup Pratama. Perlu keputusan dewan direksi dan persetujuan bokapmu si brengsek. Adrian Pratama, berani kau main-main denganku? Dengan kebodohanmu ini, masih mau warisi grup Pratama? Reksa Saputra, ayo kita pergi. Berdiri, mau pergi? Mimpi. Hati-hati, Adrian. Citra, Semua penipu, berani main-main denganku. Penipu semua. Citra, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Arga Pratama, kau tahu akibat perbuatanmu ini? Akibat? Aku keluarga Pratama. Siapa berani beri aku akibat? Siapa berani? Aku berani. Adrian, luka pun tak bilang pada ayah. Kali ini benar-benar tamat. Citra, ayo kita pergi. Pergi? Kemana? Pulang buat anak perempuan.